Jazakumullah khairan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala, Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang jika kita hendak menghitungnya tak akan mampu kita menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Dikabarkan orang yang mau bersolawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan diberikan 10 solawat oleh Allah tabaraka wa taala, yang diberikan makna oleh mereka para ulama, di antaranya au kama qala sallallahu alaihi wasallam wa huttat anhu asyaru khati'at, dihapuskan 10 kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia telah perbuat. Wa rufi'at, akan diangkat lahu asyru darajat, 10 derajat dia di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau menyampaikan, dan riwayat ini disampaikan oleh Imam An-Nasa'i. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, saya bersyukur hari ini saya masih dipertemukan dengan saudara-saudara sekalian yang semoga pertemuan kita ini akan menjadi saksi bahwasannya kita pernah bertemu di sini, di masjid yang semoga keberkahan Allah tabaraka wa taala banyak diberikan kepada kita semuanya. Ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala bahwasannya kita pernah bersama berkumpul di sini. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah mereka berkumpul di salah satu masjidnya Allah tabaraka wa taala. Kita luruskan niat karena Allah tabaraka wa taala yatluna kitab Allah. Orang tersebut mau membaca kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Semoga dengan mengkaji kitabullah dan mengkaji sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan benar
bahwasannya kita adalah termasuk kaum yang diberikan ketenangan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam kehidupan kita. Rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala semoga banyak juga diberikan kepada kita, dan semoga benar sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para malaikat dan para makhluk-makhluk yang di bumi dan di langit akan mendoakan orang yang mau bermajelis ilmu, membaca kitabullah dan membaca sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Pembahasan kita hari ini sebagaimana yang telah disampaikan dalam pengumuman, dari apa yang telah disampaikan di dalam pengumuman biasanya dari dakwah Tulungagung, bahwasanya kita akan membahas persiapan mendidik anak. Berbicara tentang persiapan mendidik anak, barangkali yang terbayangkan oleh kita adalah bagaimana kita memiliki niat untuk mengajarkan anak-anak kita ilmu dari ilmu yang akan kita ajarkan. Misalkan tentang sholat, bagaimana anak kita akan menjalankan sholat, tentang puasa dan sebagaimana yang lainnya. Berbicara tentang persiapan mendidik anak, tentunya yang berkaitan dengan ini seringkali yang kita harapkan atau kita bayangkan adalah bagaimana kita akan memilihkan sekolah yang baik untuk anak kita, bagaimana kita akan memilihkan teman-teman yang baik untuk anak-anak kita. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil dari sisi yang berbeda. Persiapan di dalam mendidik anak, sebagaimana ini disampaikan oleh mereka para ulama di dalam karya-karya mereka, sebagaimana disampaikan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab yang telah mereka tulis, dan disampaikan hal ini menjadi pelajaran dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Min do'il kitabi was sunnah, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mendidik anak adalah salah satu di antara hak yang menjadi kewajiban orang tua kepada anaknya. Jika ini terlaksana, maka akan terpenuhilah kebagusan syariat Islam yang mulia ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Misalkan kita kutipkan di sini apa disampaikan oleh beliaunya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyampaikan bahwasannya min mahasinis syariah, di antara bagusnya syariat Islam yang mulia ini adalah apa? Mura'atul adl, yaitu ketika keadilan itu terpelihara, terjaga dan tersampaikan dan tertunaikan. Wa i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, ketika hak-hak dari mereka yang memiliki hak itu tertunaikan. Berbicara tentang hak, yang pertama kali harus tunaikan adalah haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tuh yang pertama. Sering disampaikan yaitu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada haknya orang tua, kemudian ada haknya para anak, kemudian ada haknya kerabat-kerabat dekat kita, sampai nanti juga hak antara pasangan suami istri, hak tetangga, hak muslim secara umum, sampai bahkan non muslim pun dijelaskan oleh mereka para ulama. Ketika ini tertunaikan, maka akan terjadilah sebuah masyarakat yang dia hidup di bawah naungan Islam, yang pernah dicontohkan dan telah pernah ditunjukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi satu generasi terbaik umat ini, yang pernah menghiasi sejarah peradaban generasi dari generasi-generasi yang ada. Itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selanjutnya kita akan membaca bahwasannya di antara haknya anak yang harus diketahui itu adalah hakul aulad. Yang pertama adalah bitarbiyah, dengan mendidik anak tersebut, kemudian bitta'lim dan takdib, mengajarkan adab kepada anak tersebut. Yang mana semua kita mengetahui bahwasannya anak ini adalah pemberian nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala,
Ada di antara mereka yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, atau kama qala Allah tabaraka wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, disebut dalam surah Asy-Syura, disampaikan bahwasanya dalam ayat 50 Allah tabaraka wa taala menyampaikan bahwasanya, dan kita bisa melihat dalam kehidupan keseharian kita, ada di antara mereka yahabu liman yasha inatha, ada yang dikaruniakan anak perempuan, wa yahabu liman yasha adzukur, ada dikaruniakan anak laki-laki. Ada di antara mereka yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, ada dikaruniakan dua-duanya, ada memiliki anak laki-laki dan perempuan, dan ada juga may yasha, dengan kehendaknya Allah tabaraka wa taala yaj'alu may yasha aqima, ada yang tidak dikaruniakan anak oleh Allah tabaraka wa taala. Perlu diketahui bahwasanya diberikan anak ataupun tidak, semua tadi itu bagi orang-orang yang beriman harusnya mengantarkan anak tersebut, atau tidak adanya anak, yaitu akan mengantarkan dirinya mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala dan akan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya al-auladu zina. Anak-anak itu adalah perhiasan yang kita harus berhati-hati dengannya. Wal auladu fitnah. Yang kedua, anak itu adalah fitnah. Anak itu adalah ujian. Ini yang mengatakan bukan siapa-siapa, tapi Allah tabaraka wa taala yang menjelaskan supaya kita berhati-hati tentangnya. Al auladu zinah, bahwasanya anak itu adalah perhiasan sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Al malu wal banun, bahwasanya perhiasan yang menyenangkan hati itu tidak hanya harta saja. Allah menjelaskan wal banun, anak-anak itu juga perhiasan zinatul hayatid dunya, yaitu apa? Perhiasan dunia ini, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik, tetapi ending yang baiklah yang seharusnya apakah dia diberikan anak tadi itu, bagaimana anak itu akan menghasilkan kebaikan bagi kita semuanya. Jelas dari ini semuanya dalam ayat yang lain juga dijelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Selain yaitu lawan jenis, Allah menjelaskan ternyata ada yang seringkali membuat manusia, yaitu kemudian dia tergoda dan teruji dengannya, yaitu hadirnya anak. Sebutkan al-auladu fitnah, yang mengatakan siapa? Allah. Allah yang menyampaikan hal tersebut, misalnya disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah At-Taghabun. Allah menyampaikan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah menjelaskan bahwasanya harta-harta yang dikaruniakan kepadamu, bahwasanya anak-anak yang dikaruniakan kepadamu itu adalah ujian bagi kalian semuanya. Disebutkan, tentu barangkali kita semua hal ini kita mudah memahaminya karena semua kita jadi pelakunya. Apalagi anak-anak itu ketika dia mulai lucu-lucunya. Umur pinten Pak? Mulai lucu-lucunya anak itu. Pokoknya mulai bisa bicara, mulai bisa berjalan. Itu lucu-lucunya. Jangankan kok kita. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Imam Abu Dawud menyampaikan sebuah riwayat dari Abdullah bin Buraidah. Rasulullah itu bahkan ketika itu sedang berkhutbah saja turun dari mimbarnya gara-gara cucunya Hasan dan Husain datang. Dikabarkan bahwasanya alaihima qamisani ahmaron, dia pakai baju warnanya sama-sama merahnya. Kemudian apa? Ya'thurani wa yaqumani. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, Hasan dan Husain datang, dia berlari-lari kemudian dia jatuh bangun karena masih kecil. Lucu-lucunya ketika itu, apa yang terjadi? Fa akhadhahuma fa sa'ida bihimal mimbar. Rasulullah sempatkan turun ketika itu sedang berkhutbah dan digendong cucunya tersebut, kemudian beliau naik ke mimbar. Thumma qala, kemudian dia menyapakan bahwasanya shadaqallah, maha benar Allah, bahwasanya sungguh anak-anak itu ujian. Itu baru teruji, tergoda ketika sedang mimbar disebutkan. Sebagaimana ujian-ujian yang lain, anak seringkali berbahaya bagi manusia dalam akhirnya. Seperti harta, banyak orang yang terjebak, terjerumus dalam kemaksiatan karena harta. Anak pun juga demikian.
Dikabarkan bahwasannya seringkali kata para ulama qad yushaghilul abna'u alwalidin. Anak-anak itu seringkali melalaikan para orang tua. Dari apa? Anta'atillah. Dari apa? Kita beribadah taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang menyampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taghabun, dalam ayat yang lain yaitu ayat 14. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bahwasannya pasangan-pasangan kalian, bahwasannya anak-anak kalian itu aduwwan lakum, itu akan seringkali menjadi musuh-musuh kalian. Kok bisa? Anak, istri, suami kok bisa menjadi musuh? Allah menyampaikan fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Apa ditinggalkan? Tidak. Disebutkan fahdharuhum, disebutkan oleh mereka para ulama berdasarkan dari ayat yang lain, misalkan dalam surah Al-Munafiqun. Apa? Disebutkan Allah tabaraka wa taala menyampaikan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, jangan sekali-kali yaitu amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, wala auladukum, anak-anak. Apa? Yaitu jangan sampai yaitu membinasakanmu sekalian. Dengan bagaimana? Yaitu melalaikan an dzikrillah, dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Berarti kalau Allah menyampaikan peringatannya di sini benar. Dan inilah yang disebutkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih tentang kisah tentang Hasan dan Husain. Pernah pada suatu hari Hasan dan Husain ini lomba lari, cepet-cepetan pengen merangkul kakeknya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisahkan Hasan dan Husain lomba lari cepet-cepetan untuk menggapai dan memeluk Rasulullah. Yastabiqani ila Rasulillah, sedang berlomba lari menuju Rasulullah karena masih lucu-lucunya ketika itu. Akhirnya Rasulullah yang kemudian merangkul mereka. Fadhammahuma ilaihi wa qala, dan baru kemudian Rasulullah menyampaikan ketika pada saat di dalam kesenangan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cucunya yang tercinta tersebut, beliau menyampaikan bahwasannya innal walada, anak-anak itu mabkhalatun majbanatun. Anak-anak itu sering mengantarkan orang tuanya menjadi orang tua yang bakhil. Rasulullah yang menyampaikan, bukan saya. Saya mengutip sebuah riwayat ini yang disampaikan oleh mereka para ulama berdasarkan dari riwayat dari Sa'id bin Abi Rashid. Beliau menyampaikan anak-anak itu seringkali mengantarkan orang tuanya menjadi orang yang bakhil dan menjadi orang yang pengecut. Kata Rasulullah, wa inna akhira wada'atil wadi'aha ar-Rahmanu azza wa jalla biwajh. Endingnya kebakhilan dan kepengecutan yang menjerumuskan orang tua ke dalam neraka jahanam. Disampaikan, nanti kita titik tekannya di sini, maka seseorang itu harus mendidik anaknya. Sungguh ini akan mengantarkan kebaikan tidak hanya kepada anak. Jadi sekali lagi saya katakan, kita tidak sampaikan hal ini bagaimana mendidik anak tentang bagaimana memilihkan sekolahnya, memilihkan temannya, bagaimana memerintahkan sholat, bagaimana memerintahkan berbicara yang baik, bagaimana memerintahkan sholat dan puasa. Sebelum itu ada hal yang disampaikan bahwasannya wujubu tarbiyatil abna ala sholah. Itu adalah menjadi ending awal pembahasan kita. Menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah itu adalah wujub, sebuah kewajiban. Kewajiban kepada siapa? Yajibu alal abai wal ummahat. Wajib kepada para bapak, para ibu, yaitu al-inayah, memiliki perhatian bitarbiyati abnaihim alas shalah. Yaitu apa? Supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Ini nanti akan menguntungkan kedua orang tuanya. Sungguh disebutkan banyak faedatu al-waladi as-salih katsir. Banget banyak kata mereka para ulama.
Al-waladu as-salihu ni'matun minallah. Sekali lagi, kalau kita dikaruniakan nanti anak-anak yang soleh, itu adalah sebuah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana tidak? Bahkan nanti ketika kita di dalam saat-saat ketika tidak bisa lagi kita beramal soleh, terbujur kaku di pembaringan terakhir, tidak ada lagi kita mendapatkan apa-apa dari amal kita karena telah terputus segalanya. Ketika itu tiba-tiba senangkah turfa'ulil mayyit, akan diangkat derajatnya ba'da mautihi darajatuhu, diangkat dan dia bingung, fayaqulu ai syai'in hadi, kenapa sampai tiba-tiba diberikan kemuliaan ini? Dikabarkan fayuqal waladuka istaghfaralaka, anakmu memintakan ampun kepadamu. Jadi banyak. Maka di sini kita harus banyak menjemput apa yang disebut dengan hidayatud dalalah, hidayatul irsyad. Bagaimana membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Meskipun kadang ada, yaitu anak-anak itu dengan bimbingan Allah, dengan hidayatul taufiknya, lahir kesolehan dari orang tua yang kurang soleh, atau lahir kesolehannya dari orang yang tidak soleh. Itu dengan hidayah taufiknya Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu sangat jarang. Sangat jarang. Nah, jadi yang pertama, sekarang kita sedang mencari apa atau menjemput hidayah kebaikan tersebut dengan hidayatul dalalah yang pertama ini. Hidayatul irsyad, begitu disebutkan oleh mereka para ulama, bahwasanya wajib bagi mereka para ibu, bagi mereka para ayah, yaitu mendidik anak-anaknya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Disebutkan di dalam ini, dalam kitab ini sampaikan bahwasannya ala khutuwat ala amaliyah li tarbiyatil abna. Yang pertama, sekali lagi kita tidak bahas dalam hal ini tentang bagaimana memerintahkan anak kita untuk yaitu tarbiyati ala taatillah wa taatir rasul, salat, berkata baik atau menyampaikan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi kita akan menyampaikan yaitu sebelum semua itu kita lakukan, ternyata ada satu yang disampaikan oleh mereka para ulama, min do'il kitabi was sunnah, berdasarkan dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, yaitu sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Hendaknya semua kita adalah nabda awalan bi islahin nafs. Rahasia bagusnya dan kebaikan, kesolehan dan kesolehan anak-anak kita itu tergantung dengan bagus, soleh dan kesolehan ibu dan bapaknya, begitu. Solahul ab wal bagusnya orang tua, ayah dan bagusnya ibu adalah min abrozil asbab, sebab utama al-mu'inah ala tarbiyatil abna. Rahasianya adalah berada di dalam bagusnya orang tuanya. Kenapa? Kata mereka disebutkan para ulama, ili annahum hum al-qudwah. Mereka lah yang dicontoh oleh mereka para anak. Anak laki-laki, al-aulad yuqalliduna, dia akan mengikuti dari bapak-bapaknya, dari sifat-sifat dan karakternya. Dan begitu pun anak-anak perempuan akan mencontoh ibunya. Selain itu, ini dari hukum sebab akibat yang mungkin kita bisa mencernanya dan kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain dari apa yang dikabarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam pesan yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya seluruh orang tua itu menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Berdasarkan dari apa? Dari sebuah ayat Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini yang sering jarang yang kemudian diperhatikan oleh kita, yaitu apa? Sebenarnya orang-orang soleh itu dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang ayah, seorang ibu, dia telah membaguskan kesolehannya, ketaatannya di dalam menjalankan hak-haknya Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu kewajiban-kewajiban dirinya, di situ dia akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Dan penjagaan tersebut akan berujung juga penjagaan kepada anak-anaknya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyampaikan di dalam kitab dan karyanya yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, penjagaan itu ada dua nanti disebutkan. Yang pertama adalah penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya yang soleh kepada dirinya dan keturunannya, itu memenuhi kebutuhan dirinya, seperti terjaganya badan, anak, keluarga, dan hartanya. Yang kedua ini yang kita bahas hari ini, yaitu terjaganya agama dan keimanannya. Apa hubungannya? Ternyata kesolehan orang tua juga akan berujung kepada kesolehan anaknya. Meskipun nanti juga pada endingnya adalah tergantung dengan kehendaknya Allah. Karena apa? Nabi saja ada yang anaknya tidak ikut ajarannya. Itu tergantung dengan takdirnya Allah juga nanti. Tetapi kebanyakan ketika memperhatikan hukum sebab dan akibat, sebab yaitu bagusnya agama anak karena bagusnya agama orang tuanya. Nah, ini salah satu kunci yang disebutkan. Disebutkan oleh siapa? Tadi Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hal ini. Di antara yang disebutkan, misalkan kita sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat 82 tentang kisah yang masyhur sering kita membacanya tentang Nabi Khidir yang mengajarkan kesabaran kepada siapa? Disebutkan wa ammal jidaru fakana lil ghulamaini yatimain. Kita mengetahui bahwasanya ada 3 kisah tentang Khidir itu, tentang ketika melatih kesabaran tersebut, naik perahu tiba-tiba dirusak, dilubangi. Gini Bapak. Ada anak tiba-tiba dibunuh. Yang terakhir kan ini, ketika masuk dalam satu kota, ingin minta dijamu, nggak mau menjamunya dan tidak mau menghormati sedikit pun. Tiba-tiba ketika itu berbuat baik. Dengan apa? Ada bangunan yang mau roboh didirikan. Ternyata apa? Fakana lighulamaini yatimaini. Ketika dijelaskan, ini adalah milik anak yatim yang disebutkan wakana abuhuma salihah. Dulu orang tuanya ini orang soleh. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas ketika menjelaskan bahwasanya hufidha, dia dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Hartanya tadi itu dengan karena bagusnya kesolehan kedua orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Jadi kesolehan orang tua itu akan berujung dengan kebaikan anaknya. Tidak hanya masalah yaitu agama, tetapi juga dunianya. Banyak keberkahan diberikan karena bagusnya dari agama orang tuanya. Ini yang pertama. Banyak ulama menjelaskan tentang ini. Seperti Umar bin Abdul Aziz misalnya. Beliau menyampaikan barang siapa seorang yang dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagus, dia soleh, menjaga hak-haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia meninggal, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya dengan kesolehan dan juga dalam urusan dunianya. Banyak ulama menyampaikan ini. Ibn Rajab Al-Hambali selainnya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Dia menyampaikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la azidanna fi sholati, aku itu berusaha untuk memperbagus amalku, solatku min ajlika rojaan. Ini dia berharap nanti Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebagusan pula kesolehan kepada anaknya. An uffat fik, supaya nanti juga Allah menjagamu wahai anakku. Wa ta'ala hadhil ayah. Kemudian beliau membaca ayat ini. Jadi berdasarkan ini wakana abuhuma salihah. Yang pertama yaitu hendaknya orang tua menjadi orang-orang tua yang soleh. Kalau mereka bapak, salihah kalau mereka ibu. Beliau juga menyampaikan innallaha azza wa jalla dalam penjelasannya dalam ayat ini, la yahfad bihifdzir rajuli salih. Allah akan menjaga laki-laki saleh yang dia menjalankan hak-haknya Allah tabaraka wa taala. Siapa yang dijaga? Yaitu yahfad waladahu. Dia akan menjaga anaknya wa walada waladihi. Cucu-cucunya juga akan dijaga. Fama yazalun, mereka senantiasa fi hifdzi minallah azza wa jalla, dalam penjagaan Allah tabaraka wa taala. Yang tadi disebutkan oleh mereka para ulama, penjagaan itu bisa dua.
dari urusan dunia dan yang terpenting adalah urusan agamanya. Bagaimana tidak ketika nanti dia bisa menjelma anak-anak yang soleh atau solehah, ketika dia sudah tidak lagi bisa beramal, anaknya akan menguntungkan dirinya. Bagaimana tandanya dia dijaga dengan menjaga anaknya, dijadikan anak-anak yang soleh. Kemudian apa? Anak tadi akan berdoa kepadanya. Turfa lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu, diangkat derajatnya. Beliau mengatakan, ayu rabbi ayu syai'in hari, apakah ini untukku? Dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Dengan apa? Dengan dia dikarunikan anak-anak yang soleh dan solehah tadi itu. Tetap menguntungkan dirinya, dijaga karena kesolehannya. Dia akan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah dengan dikaruniakan kepada Allah, yaitu anak-anak yang soleh dan solehah tadi itu. Sebab karena apa? Kesolehan kedua orang tuanya. Maka disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina amanu. Begitu terus mutar dan terus orang-orang yang beriman itu akan diikuti, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keturunannya, biimanin, dengan keimanan yang sama seperti dulu orang tuanya menjadi orang yang soleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, aku akan itu jadikan mereka, yaitu akan aku hubungkan mereka dengan anak cucu mereka nanti di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika itu jannatu adnin, surganya Allah tabaraka wa ta'ala, yadkhulunaha, ini sungguh akan menguntungkan orang tuanya juga para anaknya. Wa man sholaha min abaihim, dia akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan siapa? Dengan yaitu bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dengan pasangan-pasangan mereka. Syaratnya tadi apa? Soleh. Wa dzurriyyatihim, dan anak dan keturunannya mereka. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, man lam yahfadillah, orang yang tidak mau soleh, orang yang tidak mau menjaga hak-haknya Allah tabaraka wa ta'ala, fa innahu la yastahiqu ayyahfadahullah azza wa jalla. Jangan harap mendapatkan hal seperti itu. Mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Dan ini sungguh diteguhkan oleh mereka para ulama menjadi satu ilmu yang mereka diteguhkan bahwasanya hendaknya dia menjadi orang soleh dahulu, menjadi ibu-ibu yang solehah dahulu. Kalau mereka itu bermaksiat, mereka selalu menghubungkan dengan kemaksiatannya tersebut dengan dosa-dosanya. Seperti yang disampaikan oleh mereka para salaf di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ini, bahkan ini ketika aku sungguh la a'si Allah, kalau saya sampai lepas dari ketaatan dan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabati. Orang-orang yang di sekitarku, bahkan disebutkan katanya pembantu-pembantunya, bahkan katanya binatang-binatang tunggangannya itu mbalelo atau enggak wajar begitu. Dia selalu mengaitkan dengan dosa-dosanya. Kesolehan orang-orang terdahulu ketika ada anak dan istrinya kemudian melakukan hal-hal yang membuat dia tidak berkenan hal itu, dia mengingat tentang dosa-dosanya. Jadi mereka senantiasa mengagungkan, yaitu senantiasa menjaga hak-haknya Allah, menjadi soleh dan solehah mereka. Maka dari situlah mereka senantiasa mencari dan bagaimana menghasilkan sesuatu yang nanti dia menjadi soleh dengannya. Dengan dirinya seorang ayah atau dengan dirinya seorang ibu. Yang kedua disebutkan bahwasannya di antara kunci kesolehan itu tersebut, mereka bahkan ketika yang menjadi itu kunci keduanya yaitu bapak dan ibu, mereka pun akhirnya berhati-hati di dalam ikhtiyaruz zaujah. Itu mereka para ulama dahulu. Mereka berhati-hati karena itulah yang pertama kali menjadi sumber, menjadi awal akan memunculkan kebaikan atau tidaknya. Bapak-bapak yang soleh hadir dari mereka, calon-calon pasangan dari laki-laki soleh. Ibu-ibu yang solehah hadir dari pasangan calon-calon istri-istri yang solehah.
Jadi yang pertama yaitu mereka, atau yang kedua, selain memperbaiki dirinya, mereka juga mencari jalan bagaimana bagusnya diri mereka dengan memperhatikan, yaitu sebelum dia mendidik anaknya tersebut, dia mengawali dengan betul-betul mencari pasangan yang soleh dan pasangan yang solehah kalau dia laki-laki. Adzan riyen nggih. Adzan dulu, nanti dilanjutkan. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din. Yang kedua ini disebutkan oleh mereka para ulama berbicara tentang persiapan mendidik anak. Mereka para ulama berdasarkan min dhau'il kitabi was sunnah. Tidak hanya mulai ketika kapan anaknya masuk sekolah atau mendaftarkan ke sekolahan. Di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih banyak disebutkan dari sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwasannya bagusnya di dalam pendidikan dari hasil yang akan dicapai dalam mendidik anak itu, bahkan dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum mereka para bapak, jauh sebelum mereka para ibu itu memiliki anak. Bahkan ketika mereka pada awal ketika memilih pasangan yang nanti semoga dia mendapatkan anak-anak dari pasangannya tersebut. Nasihat ini kita sampaikan bukan kemudian terus saya kadung ini gimana? Kadung mulai pasangan kayak begini ini.
Bukan berarti kemudian kita harus kemudian merusak dari pasangan dan rumah tangga kita, bukan. Nasihat ini sebenarnya bermuara endingnya nanti itu semoga semua kita berusaha at-tanasuh, saling nasihat menasihati, semoga kita menjadi bapak-bapak yang soleh dari yang sebelumnya belum soleh, ibu-ibu yang solehah dari yang sebelumnya belum solehah. Begitu. Karena sungguh kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu yang sangat mungkin setelah kita menjemput hidayat, yaitu hidayatud dalalah ini, mempelajari ini. Rasulullah menyampaikan fa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar. Seseorang barangkali dia adalah orang yang dikatakan mungkin kalau dalam bahasa kita bejat sebejat-bejatnya. La ya'malu bi amali ahlin nar. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi takdir berbicara lain dengan usahanya barangkali. Kemudian apa? Faya'malu bi amali ahlil jannah. Di akhir hayatnya yang dikatakan hatta yakunu baina wa bainaha illa dzira. Dia dekat, kalau meninggal ini mungkin adalah neraka ini. Tapi banyak takdir menyebutkan bahwasannya faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhulul jannah. Pada akhirnya menjadi bapak-bapak yang baik yang sebelumnya kurang baik, menjadi ibu-ibu yang baik yang sebelumnya kurang baik. Ini sebenarnya motivasi, bukan yaitu tujuannya untuk kemudian kita menyesali dan kemudian memunculkan satu pertengkaran antara suami dan istri, tidak. Tetapi marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yaitu para bapak dan para ibu. Itu ke sana arahnya nanti itu. Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, boleh jadi manusia itu menikahi pasangannya yaitu dengan karena mungkin dalam 4 hal, laki-laki dan perempuan pun juga demikian. Kalau dulu limaliha karena hartanya, walihasabiha karena posisi kedudukan dari pasangan tersebut yang dia senang untuk menikah dengannya, walijamaliha mungkin juga karena paras tampan dan cantiknya, yaitu fatfar bidatid kata Rasulullah. Tetapi pilihlah, beliau menyampaikan pilihlah yang bagus agamanya. Sungguh Rasulullah menyampaikan bahwasannya pasangan-pasangan yang bagus, perempuan-perempuan itu yang bagus seperti apa? Khairun nisa kata Rasulullah, yaitu man tasurruka idza absarta. Kalau kamu memandang akan menyejukkan pandanganmu. Wa tuti'uka idza amarta, kalau engkau memerintahkan dia taat kepadamu. Wa tahfat, ya dia akan menjaga dirinya, baik itu harta dan jiwanya ketika engkau jauh darinya. Makanya Rasulullah sering menasihatkan, ini juga para ayah juga, iyyakum wa qadra'id diman. Kalau ini adalah konteks hadisnya itu, yaitu hendaknya para laki-laki berhati-hati ketika ingin menikah, yaitu tertarik dengan khadra'ad diman. Apa itu khadra'ad diman? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma khadra'ud diman ya Rasulullah?" Apakah itu khadra'ud diman ya Rasulullah? Yaitu al-mar'atu al-hasna, perempuan-perempuan yang elok rupawan fil mambatis su, yaitu perangainya tidak terpuji. Nah, begitupun ini adalah mungkin dari kaum perempuan. Barangkali laki-laki yang tampan begitu kalau perempuan ya, tetapi tidak bisa membimbing ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sungguh ini adalah menjadi rahasia, yaitu bagusnya. Sekali lagi ini kita sampaikan bukan kemudian wis kadung mulai ngene piye. Itu adalah nasihat kepada kita para bapak dan para ibu, yaitu jangan lupa senantiasa memperbaiki diri. Itu sebenarnya nasihatnya. Jadi jangan sampai dalam satu keluarga kecil kita nanti itu muncul apa yang disebut dengan kedurhakaan anak kita gara-gara mengikuti kejelekan-kejelekan kita. Ayah itu qudwah, ibu itu qudwah. Sesungguhnya di dalam dunia pendidikan, sebelum kita berbicara memerintahkan anak untuk berbuat baik, anak-anak itu akan pandai dan kemudian akan terbiasa datang ke masjid kalau orang tuanya sering datang ke masjid ketika mendengar azan. Contohnya demikian. Atau mungkin lebih awal dia datang. Anak-anak itu akan pandai mencontohkan dan meniru orang tuanya, bagaimana dia bertutur yang baik ketika dia sering mendengarnya apa yang baik dari kedua orang tuanya.
Sebaliknya, bagaimana dia lahir dari keluarga yang buruk perangainya, setiap hari ucapannya adalah ucapan yang kotor misalnya, maka nggak usah diajari, maka dia menjadi anak-anak yang ucapannya kotor. Begitu barangkali gambaran dan penjelasannya. Jadi kadang-kadang dalil itu kalau kita sampaikan dan tidak kita paskan porsinya, seringkali terbolak-balik. Seorang ayah, seorang ibu, seringkali kita menuntut anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, tetapi kita lupa menjadi baik. Dia baca dalil-dalil, anak itu harus taat kepada kedua orang tua dan begitu dan begitu. Ya betul, tetapi kemudian ternyata apa? Ada satu kisah, dikisahkan dan ini sering disampaikan oleh mereka para ulama dalam kitab-kitab mereka, karya-karya mereka dalam kitab Tarbiyatul Aulad min Do'il Kitabi was Sunnah pada masa Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu ada orang dia datang kepada Umar bin Khattab, dikabarkan bahwasanya ja'a rajulun, dia datang ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yasku ilaih, dia mengadukan curhat dia uquqa ibnihi, anaknya yang durhaka katanya begitu. Fa ahdhara Umar al-walada, Umar menghadirkan anak yang dikatakan durhaka tadi, dipanggil dan wa anabbahu ala uquqihi li abihi, disampaikan, dia dimarahi oleh Umar, kenapa kamu durhaka kepada orang tuamu? Kamu telah lalai karena kamu telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Faqala al-waladu, anak tadi kemudian bertanya kepada Umar, saya sampaikan ini lagi-lagi para anak, bukan saya ngajari untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia pinter, mungkin apalagi sekarang itu banyak anak-anak muda itu pinter, banyak menganggap orang tuanya itu gaptek, alah ngerti apa lo, kayak biasanya gitu ya, merendahkan orang tuanya yang dulu mungkin berpendidikan ya begitu-begitu saja. Sekarang disekolahkan tinggi malah sok pinter di hadapan para orang tua. Nah, ini kalau porsi hadis, porsi ayat, porsi nasihat, porsi dalil itu kebalik dipahami, maka akan terbalik pula. Porsi hadis ini adalah nasihat untuk para ayah, bukan untuk para anak. Datang faqala al-walad, dia bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah. Dia menyampaikan, alaisa lil waladi haqq, atau alaisa lil waladi huququn, bukankah para anak itu juga memiliki hak yang harus ditunaikan orang tuanya? Amir Mukminin menjawab, karena beliau adalah orang yang banyak memahami hadis Nabi dan ayat Al-Quran, dia hafal dan semuanya, dia tahu betul begitu. Bukan kemudian mengambil hati salah satunya, dia sampaikan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qala Umaru, bala, benar, memang kenapa? Qala famahi, apakah itu wahai Amirul Mukminin? Dia menyampaikan, qala Umar mengatakan, ayantaqiya ummahu wa yuhassinasmah. Yang pertama, ayantaqiya ummahu, berarti ilmu tentang mencari pasangan yang baik itu menjadi teguhkan, menjadi rahasia bagusnya anak. Yang pertama kali hendaknya dulu ketika mencari pasangan, dia memilih pasangan yang baik. Ini para anak muda ya, lek golek pasangan ini perhatikan. Kalau ada juga para ahwat di belakang, lek calon-calon suami, cari yang solehah, yang manhajnya bagus, yang agamanya baik. Setidaknya terdengar rajin pergi ke masjid. Begitu. Bukan rajin yang nongkrong di tempat-tempat maksiat. Begitu. Ini menentukan bagusnya anak-anak kita kelak. Ayantaqiya ummah, yang pertama, dia hendaknya mencarikan pasangan yang baik untuk calon anaknya kelak kalau dia punya anak. Sampai mikirnya sebelum menikah. Umar yang menyampaikan, dari ilmu tentang persiapan mendidik anak dalam awal mencari pasangan itu diteguhkan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sebelum memilihkan sekolah, sebelum memerintahkan sholat, ini yang awal yang menjadi rahasianya. Ya, contohnya mungkin ya kalau kita memiliki pasangan yang mungkin kalau kita gambarkan saja, kemudian di pasangannya seorang hafidhah, ya mungkin mau tidur lelo-lelone ayat Al-Quran, gini apa betul? Rengang-rengang ayat Al-Quran. Karo masak
Wis ngerti wonge masakne pon. Lah kae krungu suarane karo ngaji ya. Ngoten niku. Tidaknya begitu. Jadi nanti kita tanpa kita suruh anak-anak kita akan dibimbing dari kecil ngaji dan sebagainya. Dari ibunya di saat di sela-sela suaminya repot dengan pekerjaannya. Terutama ibu begitu. Karena ibu itu adalah madrasah ini. Yang kedua beliau menyampaikan wa yuhassinasma. Hendaknya dia memperbagus, memperbaik namanya. Ternyata ini juga menjadi rahasia bagusnya karena nama itu doa. Rasulullah itu nate enten tiyang namine niku Al-Hazan atau Huzn. Sedih artine nggih. Lah karo Rasulullah kan ganti jenenge Sahal. Ndak mau ya Rasulullah. Lah itu nama pemberian ibu saya dan bapak saya kok. Akhirnya para sahabat sejak saat itu karena ndak mau menurut saya Rasulullah, wong kuwi meng marem ora marem, bungah ndak bungah ketok wong susah ngoten. Kegawa karo jenenge niki wau. Dadi ya jenenge sing apik ngoten anaknya itu. Dicari yang bagus nama anak-anak yang bagus. Yang terakhir Umar mengatakan wa yu'allimahul kitaba, yaitu wa yu'allimahu al-Qur'ana. Kewajiban orang tua itu mendidik anaknya, terutama mendidikkan mengajarkan Al-Qur'an. Baru kemudian si anak tadi itu bungah dan kemudian merasa mendapat pembelaan. Lagi-lagi para anak ini bukan untuk dikonsumsi oleh mereka para anak. Baru dia menyampaikan, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, inna abi, tiyang sepah kula niku Amirul Mukminin lam yaf'al syai'a min dzalik. Satu pun dari nasihat yang panjenengan sampaikan tadi itu tidak pernah dilakukan, satu pun. Loh, gimana satu pun enggak pernah dijalankan katanya? Apa? Amma ummi. Panjenengan ngertos duwe khalifah, ibu kula niku zinjiyatun fa innaha zinjiyatun. Dia itu orang negro kanat 5 jusi. Negro dan akidahnya Majusi. Majusi ini apa? Penyembah api, kemusyrikan nggih. Seorang yang agamanya enggak bagus wis ngoten mawon penake nggih. Wis anak tadi itu, tapi kalau masalah paras, rupa ini hati-hati. Kalau ada seorang anak kemudian malu memiliki atau dilahirkan dari rahim ibu atau dari bapak yang dia dilahirkan dengannya, itu disebutkan oleh beliaunya Syekh Said atau Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, itu termasuk kedurhakaan seorang anak. Jadi banyak macam-macam bentuk kedurhakaan anak itu yang kalau misalkan bukaul walidain mungkin jelas membuat bersedih kedua orang tua, membuat mereka menangis, naharuhuma membentaknya, atau afuf atau mungkin menyanggahnya. Memandang orang tua tadi itu an-nadharu ilal walidain syajaro, memandang dengan pandangan tidak suka. Dan di antara bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua itu ya ketika al-haya'u min dzikrihima. Anake sapa le? Nyeluk jenenge bapake mawon isin. Nyapo aku mbiyen kok ndak dilahirkan warga sing koyok kae, ningrat. Aku mungkin jadi orang terpandang. Ini hati-hati. Ketika anak memiliki pemahaman yang seperti itu, dia terindikasi durhaka kepada kedua orang tuanya. Malu memiliki orang tua seperti yang ditakdirkan lahir dari rahimnya. Termasuk. Jadi tidak boleh yang pertama tadi itu durhaka. Benar durhaka tadi itu. Nah, disebutkan bahwasannya dia itu fa inna zinjiyah, dia itu orang negro 5 majusi. Majusi lagi begitu. Kemudian waqad samani ju'ala. Dia memberi nama kepada aku itu kumbang. Mungkin di Arab diberi nama kewan ya, tidak senang. Dikasih nama pakai nama binatang, tidak senang, tidak bangga blas. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Orang tuaku itu tidak pernah mengajarkan kepadaku bahkan satu huruf pun dari Al-Quran tidak pernah diajarkan kepadaku. Nah ini tadi itu.
Akhirnya ini contoh dari orang tua yang banyak menuntut anak menjadi anak soleh dan solehah, tapi lupa kewajibannya. Apa tadi? Menjadi soleh dan solehah dulu orang tua itu. Akhirnya apa? Fa'iltafata Umaru ila rajuli. Umar akhirnya berpaling dan melihat kepada laki-laki yang melapor tadi itu. Wa qala lahu jita ilayya tashku. Kamu datang kepadaku kemudian uquqa benik, menyampaikan tentang durhakanya anakmu. Waqad aqaqtahu qabla ayya uqqaq. Sebenarnya kamu telah durhaka sebelum anakmu durhaka. Jadi anaknya tadi ya juga salah karena telah durhaka. Karena apa? Hak orang tua itu untuk berbuat baik kita kepadanya tidak pernah gugur. Meskipun orang tua kita ahli maksiat sekalipun. Pripun, Pak? Hak untuk diperbuati baik orang tua itu harus senantiasa diperbuati baik. Birrul walidain itu harus wajib, bahkan ketika orang tuanya itu ahli maksiat sekalipun. Ini PR bagi kita orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kalau orang tua kita mungkin urung kenal sunnah begitu ya, kadang-kadang sikap kita itu sembrono sama orang tua itu. Alah, orang ngerti kayak wis bantino maksiat tok, nah begitu ya. Harus dijaga nama baiknya orang tua, diceritakan kepada ya mungkin tentang yang baik, merendahkan. Karena apa? Tetap kewajiban. Ini seperti nasihatnya Luqman kepada anaknya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau orang tuamu mengajak untuk bermaksiat, bahkan musyrik sekalipun, musyriknya tidak boleh diikuti, tapi berbuat baiknya tetap. Begitu. Seringkali karena sulitnya berbuat baik, karena kemaksiatan yang sering dilakukan oleh orang tua, kemudian salah bersikap. Akhirnya kita dalam satu segi kita baik, tetapi salah, terjebak durhaka kepada kedua orang tua kita. Mungkin karena kita anggap tadi remeh, belum ngerti, tidak ngerti ilmu, mungkin dianggap bodoh dan sebagainya. Tetap, yaitu kita harus berbuat baik kepada mereka, orang tua kita. Jadi gitu intinya berbuat baik atau persiapan di dalam mendidik anak itu bahkan awal ketika kita mencari pasangan. Ini dikokohkan oleh mereka para ulama. Sungguh kita butuhkan saja untuk memperkuatnya apa yang disampaikan oleh mereka para ulama, yaitu apa yang disampaikan dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Ini disampaikan oleh beliaunya Imam Al-Mawardi. Beliau menyampaikan tentang kisah Abul Aswad Ad-Du'ali. Sinten Abul Aswad Ad-Du'ali? Ini seorang ahli nahwu. Naam. Qala Abul Aswad Ad-Du'ali libanihi. Jadi ilmu tentang ini mendidik, mempersiapkan kebagusan anak itu dari awal ini. Sebelum kita memilihkan sekolahan, sebelum kita memerintahkan sholat, sebelum memerintahkan untuk berkata baik, yaitu dia berkata, wahai anakku, qad ahsantu ilaikum sighara wa kibara. Ingatlah, perhatikan, saya dulu itu telah melakukan kebaikan, perbuatan baik kepadamu sejak engkau masih kecil hingga kamu dewasa, wa qabla antuladu. Bahkan ingatlah, saya berbuat baik kepadamu itu bahkan ketika engkau belum dilahirkan. Bagaimana wong belum ada kok berbuat baik? Ternyata ya ini. Dia mengatakan, qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla annulad. Ayahanda, bagaimana, apa maksudnya? Kok engkau mengatakan bahwasannya engkau telah berbuat baik kepada kami bahkan ketika kami belum dilahirkan? Dia mengatakan qala, dia menjawab, ikhtartu lakum minal ummahat. Aku betul-betul selektif dahulu memilih yang baik dari calon ibu, dari calon-calon anakku nanti. Sampai siapa? Aku akan pilihkan man la tusabbuna biha. Aku pilihkan nanti kalau saya memiliki anak-anakku mengatakan kepadaku, "Beh, iya niku bapak kok pinter golek ibu." Dan marem duwe ibu sing kaya ngono kuwi marem. Ketika dia ngaji Quran, cocok, ibu iya soleh bener, solehah betul-betul.
ngomongane Quran ya iso Quran, ngomongane hadis ya pernah belajar. Ngoten nggih. Terus ngomongane kebaikan-kebaikan iya. Dikatakan kebaikan dalam perilaku dan akhlak, ibu lah tempatnya. Wis anake pokoknya bangga banget punya ibu seperti beliaunya. Ngoten. Niki dawuhipun Abul Aswad Adu Ali, yaitu man la tusabbuna biha. Orang yang aku pikirkan nanti kalau saya memiliki anak, anakku itu bangga, tidak mencela ibunya karena kekurangan-kekurangan darinya. Sekali lagi ini nasihat bukan untuk wis kadung piye, bukan itu ya. Itu semoga kita semua jadi orang yang baik setelahnya, menjadi bapak-bapak yang baik dan soleh dan ibu-ibu yang baik yang solehah. Itu endingnya. Bukan wis kadung bojoku ngene tak ijolne wae. Mboten. Maksudnya untuk memperbaiki kita karena kewajiban kita adalah yaitu at-tanasuh, nasihat menasihati. Fa awalu ihsani, pertama kali yang aku perbuatkan baikan kepadamu tadi itu ilaikum takhayyuri lima jidatil a'raq. Aku cari calon-calon yang watak dan budi pekertinya jos bagus. Ini nasihat juga. Nah, makanya para anak-anak muda jangan asal ayu cinta. Nah, kita harus perhatikan nanti perkembangan agama anak-anaknya. Kalau tadi banyak hadis tadi itu semuanya kepada arah laki-laki mencari perempuan, ini disebutkan oleh mereka para ulama, yaitu tentang dalam kitab Tarbiyatul Aulad min Dawil Kitabi wa Sunnah wa kama an-zauja. Kalau para calon-calon suami itu ya bahathu an zaujati salihah, orientasinya dia ingin cari orang-orang wanita yang baik, fakadzalika al-mar'ah. Sebaliknya perempuan juga demikian. Makanya para pemuda-pemuda soleh itu kalau ndak soleh, nah awat-awat nolak kekurangan yo aja anu. Awatnya juga cari yang baik juga. Ini nasihat para pemuda loh ya. Ini banyak para pemuda-pemuda yang belum menikah. Teng mriki nggih kathah awat-awate niku Pak Nasir. Kathah nggih. Masyaallah, muga-muga padha oleh pasangan sing apik-apik. Nah, nasihat itu al-mar'atu takhtaruz zauja as-salihah. Begitupun para perempuan-perempuan ahwat-ahwat ya golek sing laki-laki yang baik. Jadi sebelum kita berbicara tentang mendidik anak itu memerintahkan, ada yang jarang dibahas yaitu ini. Bagaimana mencari sekolahan yang baik, yang mahal, yang ini. Kalau di rumah kemudian dirusak oleh orang tuanya gimana? Ya enggak? Di sekolahan yang favorit, diajar hafalan, diajar akhlak yang baik, sholat jamaah, zikir, setelah sholat, setelah pulang dia lihat orang tuanya, waktu azan dia lihat orang tuanya masih nongkrong di depan televisi. Rusak enggak? Nah itu rusak, meskipun pilih yang favorit harganya mahal, tapi lupa dengan kunci kesuksesan dari diri orang tua itu sendiri. Jadi jadi persiapan mendidik anak, saya tidak mengatakan bagaimana sekolah, bagaimana memerintahkan tata cara dan sebagainya, tapi saya lebih membahas ke arah ini karena disebutkan oleh mereka para ulama, inilah kuncinya. Aku lupa tasma'un wa astaghfirullahaladzim. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya beristighfar. Kalau ada kesalahan tolong diingatkan. Ngaten nggih? Nggih. Monggo dipun tutupkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.